Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur dengan sebanyak-banyak syukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak puji. Dengan banyak-banyak kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah yang punya sekalian alam. Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan serta umur panjang kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat kita melaksanakan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang telah diperintah dan diwajibkan olehnya, salah satunya melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Mari pula banyak-banyak kita ucapkan selawat kita kepada Nabi kita, Rasul kita, qudwah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana memperingati hari kelahiran Nabi. Semoga dengan kita peringati hari kelahiran Nabi tersebut, kecintaan kita kepada Nabi semakin hari semakin bertambah. Tentunya dengan kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak cinta maka tak kenal, maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Setelah kenal baru jatuh sayang, maka terjadilah cinta. Jadi karena kita kadang-kadang tidak pernah atau kurangnya ilmu tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka sekadar itu sajalah kecintaan kita kepada Nabi. Semoga bapak-bapak yang dirahmati Allah, dengan bertambahnya tahun memperingati hari kelahiran Nabi, maka bertambah pula lah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Midarajus Su'ud karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani disebutkan, innal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbah. Sesungguhnya memperingati hari kelahiran Nabi itu termasuk daripada akar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabiul Awal mereka mengadakan salawat. Apakah beritu salawatnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas kami, min saniyatil wada', dari saniyah wada', yaitu tempat perpisahan orang-orang yang menuju dari kota Mekah ke kota Madinah. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas kami dari saniyah wada'. Wajabas syukru alaina, wajib kita bersyukur, ya, di atas itu wajib syukru alaina ma da'a lillahi da, selama orang-orang masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di banyak sekali, yaitu qasidah-qasidah yang diungkapkan, yang dibacakan begitu datangnya mulai daripada 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Bahkan kita orang Aceh dari 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal ditambah 10 hari Jamadil Akhir, jumlahnya 100 hari kita dalam suasana memperingati hari kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung apa yang disampaikan oleh kitab Midarajus Su'ud tersebut, fala budda min qasdi yaumil ladzi yulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap itu yang kita lakukan, apakah itu qasidah nabawiyah tersebut, fala budda, tidak boleh tidak, supaya menghasilkan pahala, bahwa semua kita lakukan itu dengan tujuan, dengan niat bahwa memperingati hari lahirnya Nabi. Jadi apa yang kita lakukan itu niatnya tidak ada lain adalah untuk memperingati lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang agung, manusia yang luar biasa. Keagungan dan keluar biasaan bagindanya Nabi kita Muhammad itu sudah Allah perlihatkan, sudah nampak tanda-tandanya mulai beliau sejak lahir, bahkan jauh daripada sebelum itu. Begitu beliau lahir, beliau disusukan hanya beberapa hari, 3 hari oleh ibunya, kemudian diserahkan kepada Suwaibatul Aslamiyah, lalu diserahkan pula kepada Halimatus Sa'diyah, karena sudah menjadi adat istiadat kebiasaan orang-orang Arab, apabila anaknya lahir mereka mencari untuk yang menyusuinya, yaitu daripada pedesaan-pedesaan, karena mereka menganggap pada waktu itu bahwa orang pedesaan itu adalah masih murni, masih mulia ketimbang daripada orang-orang kota. Termasuklah yaitu baginda kita diserahkan kepada orang pedesaan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kehidupan Halimatus Sa'diyah ini dalam riwayat bapak-bapak yang terhormat, dia adalah orang yang miskin, sangat-sangat miskin. Tapi begitu sampainya baginda kita ke dalam asuhan daripada Halimatus Sa'diyah, beliau berubah secara drastis. Kekayaannya berlimpah, terutama yaitu hasil ternaknya itu nampak. Begitu juga air susunya yang sudah kehabisan, sudah mengering. Tapi begitu sampainya Nabi kita dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, maka air susu ini bertambah lebih daripada yang dibutuhkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pencair sufi yang bernama Buwasri, apa katanya? Apabila Allah tundukkan orang-orang yang agung, orang-orang yang bahagia kepada seseorang, maka orang itu bertanda orang bahagia. Nabi kita adalah orang yang agung, Nabi kita adalah orang yang bahagia. Tapi tatkala Allah tundukkan dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, maka Halimatus Sa'diyah ini termasuk orang-orang bahagia dan orang-orang yang mulia. Bapak yang dirahmati Allah, dalam sejarah lain keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau sewaktu usianya mendekati 25 tahun, beliau ini membawa barang dagangan Siti Khadijah. Beliau berangkat dari kota Mekah ke negeri Syam, karena negeri Syam adalah satu-satunya kota waktu itu, kota perdagangan.
Mereka berangkat dari kota Mekah menuju ke negeri Syam. Perjalanan yang sangat jauh itu tentunya bapak-bapak yang dirahmati Allah sangat-sangat panas dalam terik matahari. Ya, kita tahu begitulah keadaan kota Mekah. Tapi alhamdulillah Allah berikan keagungan yang sangat mulia kepada Nabi. Cuma ini yang didapati, hanya Nabi, setiap Nabi berjalan dalam terik matahari, beliau selalu dinaungi oleh mega atau awan. Itu tidak ada kepada orang yang lain. Itu disaksikan sendiri oleh Maisarah, yaitu budaknya Siti Khadijah. Apa yang dilihat ini disampaikan ya oleh Maisarah kepada Siti Khadijah. Kemudian begitu juga dalam jual belinya, tidak pernah selama ini ya Maisarah mendapat laba yang begitu besar, tapi waktu dia berjalan dengan Rasul, dia bersama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dagangannya laku, kemudian laba berlimpah ruah. Apa yang dilihat oleh Maisarah ini disampaikan kepada tuannya, yaitu Siti Khadijah, maka tertariklah Siti Khadijah untuk mempersuamikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu keagungan yang dimiliki oleh baginda kita, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Dalam riwayat yang lain, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada suatu hari datang seorang ibu membawa anaknya yang masih 7 bulanan, masih kecil. Lalu diambil oleh Nabi anak tersebut, diletakkan di ribanya. Lalu Nabi bertanya, "Ya ulam, wahai anak kecil, siapa aku ini?" Apa jawaban anak kecil tersebut? "Tuan adalah Rasul Allah. Bahagia dan beruntunglah orang-orang yang mengikuti Tuan. Celaka dan rugilah orang-orang yang menyalahi Tuan." Itu anak masih 7 bulan yang belum mungkin yaitu untuk berbicara. Maka anak-anak yang kecil dalam riwayat yang belum mungkin untuk berbicara itu ada 10. Termasuklah yaitu Siti Maryam sewaktu dia berada di dalam Ka'bah. Ditanya oleh Zakaria, siapa yang memberikan makanan ini kepada, dia menjawab, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sejarah Nabi Yusuf, kita bisa lihat dalam surat Yusuf. Itu ada 10 orang anak yang belum mungkin untuk berbicara, tapi berbicara, termasuklah yaitu anak yang ditanya oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut anak itu anak mubarak. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada juga satu sejarah yang lain tentang keagungan kelebihan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala usia beliau mendekati yaitu 40 tahun, sewaktu beliau sudah mulai mendakwakan dirinya sebagai nabi dan rasul, maka yang namanya Abu Jahal itu mengirimkan surat kepada seorang raja yaitu di negeri Syam yang bernama Habib bin Malik. Apa isi surat daripada Abu Jahal kepada Habib bin Malik, seorang raja yaitu di negeri Syam? Katanya lebih kurang begini, "Wahai raja, bahwa di kota Mekah ada seorang anak muda yang bernama Muhammad. Kami tahu bahwa dia dahulu adalah seorang orang yang baik, tapi tatkala usianya sudah menganjak yaitu 40 tahun, dia mendakwakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dia mencaci Tuhan-Tuhan kita. Maka oleh kerana itu mohon arahan dan petunjuk daripada yaitu Tuhan." Ini surat daripada Abu Jahal kepada Habib bin Malik. Sewaktu dia melihat bahawa ada seorang anak muda di kota Mekah yang bernama Muhammad jadi nabi, tertarik dia untuk datang ke kota Mekah. Bukan tanggung-tanggung bapak-bapak yang dirahmati Allah. Dia membawa yaitu pasukannya, bala tentaranya,
yaitu dalam riwayat itu 12.000 orang, lengkap dengan pasukan kudanya. Dia menuju ke kota Mekah, tapi dia tidak langsung ke kotanya, dia turun di suatu kampung, dalam riwayat itu disebut dengan Abtah. Maka datanglah Abu Jahal, dia tanya kembali. Kemudian Abu Jahal menceritakan bahwa ada di kota Mekah ini seorang yang bernama Muhammad, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam surat. Maka oleh karena itu Habib bin Malik menyuruh ya untuk didatangkan Muhammad di hadapannya. Kalau seandainya dia patuh, bawa dia secara baik-baik. Tapi kalau seandainya dia enggan untuk datang, paksa dia untuk datang ke sini. Maka sewaktu datang utusan tersebut, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedang berada dengan Abu Bakar dengan Khadijah, maka sangat cemas mereka berdua. Tapi apa kata Nabi? La takhafa alayya. Jangan kalian berdua takut kepada aku. Serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi, Abu Bakar dan Siti Khadijah berdoa dan mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak putus-putus doanya, Allahumma ansur Muhammad wa awdih hujjatahu. Tolonglah ya Allah Muhammad, kemudian jelaskan hujjah-hujjahnya. Berangkatlah Nabi kita beserta dengan Abu Bakar dan Siti Khadijah menuju Habib bin Malik dalam riwayat itu. Sampainya di situ, kena kegagahannya Nabi, mukanya bercahaya-cahaya, kehebatan Nabi. Salut Habib bin Malik ini, dia sedang duduk di atas kursi. Tengok mangak di dua atas kursi, iaitu kursi Muhdi Baiding. Itu tariknya, diambilnya langsung diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di menyo punan deji katalah katalu taboh deji. Inan mentong kamu le telu. Tengok mangaduk kita dicuk tempat duknya dijuk kepada Nabi katanya. Kena kegagahan, kehebatan Nabi katanya. Kemudian mulailah dia bertanya, "Ya Muhammad, engkau dakwakan dirimu sebagai nabi dan rasul. Saya tahu dan bahkan engkau tahu anna lil anbiya'i kulluhum mu'jizah. Alaka mu'jizah? Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, mereka punya mukjizat. Maka kamu sekarang kamu dakwakan dirimu sebagai nabi dan rasul. Apakah kamu punya mukjizat?" Maka Nabi menjawab, "Apa maumu?" Nampaknya di sinilah takabur ala takabur itu sunnah. Karena Nabi tahu bahwa ini adalah ya memang sudah dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah melepaskan Nabi kita dalam keadaan sendirian. Maka langsung ucapan Nabi, "Madza turid?" Apa maumu wahai Habib bin Malik? Ya, begitu dijawab, "Begini hai Muhammad. Sekarang dalam keadaan hari, waktu itu mau maghrib. Kemudian hari ini hai Muhammad berpindah kepada malam. Tentunya setelah malam adanya bulan. Maka bulan ini turun ke bumi ini, masuk dalam dalam kain sarungmu. Kemudian bulan itu terbelah dua. Satu keluar melalui tangan kananmu, lengan kananmu. Kemudian satu pula keluar daripada lengan baju kirimu. Kemudian kedua-duanya itu berkumpul di atas kepalamu hai Muhammad. Bulan inilah yang mengucapkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, kemudian bahwa engkau itu adalah betul utusan Allah. Apa jawaban Nabi? In fa'altu dzalik atu'minu bi? Seandainya ini sudah terjadi nanti, apakah kamu mengimaniku bahwa aku ini betul yaitu Rasul Allah? Ya, saya akan beriman kepadamu hai Muhammad, tapi dengan catatan bahwa engkau kabarkan apa yang ada di dalam diriku ini. Rupanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, Habib bin Malik punya seorang anak perempuan yang hana tok bulan lahir.
maka hana mata, hana jaro, hana kaki, maka dia seorang raja. Ya, di kota Syam tersebut malu sekali dia rasanya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, padahal sudah berapa ya umur daripada anak tersebut. Tidak ada orang yang tahu. Begitulah malunya. Maka pada hari itu engkau kabarkan apa yang ada tersimpan di dalam diriku ini atau hatiku ini. Itu kata Habib bin Malik. Apabila itu telah engkau ungkapkan, hai Muhammad, maka aku akan beriman kepadamu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita bukan sendirian. Dia naik ke gunung Jabal Abi Kubis, lalu salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirimkan Jibril, ya Muhammad, innallaha yaqra'uka salam. Allah menyampaikan salam kepadamu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'aka haitsuma kunta. Jangan engkau gundah, hai Muhammad. Jangan engkau takut, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini, itu sudah dalam azali Allah. Maka jangan gundah. Alam ini akan tunduk kepadamu, hai Muhammad, apa yang engkau minta. Kemudian satu lagi, ketahui olehmu bahawa yang tersimpan dalam hati Habib bin Malik, itulah tadi, dia punya anak, dia tidak ada mata, tidak ada tangan, tidak ada kaki, malu sekali. Katakan kepada Habib bin Malik, pada hari ini Allah telah kembalikan matanya, telah kembalikan tangannya, telah kembalikan kakinya, pulang terus. Begitu kira-kira dalam sejarah tersebut. Maka turunlah Nabi dari Jabal Abi Kubis menghadapi Raja Habib bin Malik dengan keberanian, kegagahan, kerana beliau tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berada pada diri beliau. Maka bakwatenyan kumu maghrib guputelat bacut iaitu uro yang bisa dikalau dalam surat Al-Qamar, waqtarabatil sa'ah, ya hampir malam pada waktu itu. Maka bapa-bapa yang dirahmati Allah, wate kumu malam diputelat malam, ya diputelat uro, datanglah malam. Begitu datang malam, keluar bulan. Begitu keluar bulan, turun bulan. Ini diisyarah oleh baginda kita. Maka terbelah dua, masuk ke dalam kain sarungnya, kemudian terbelah dua, sudah terbelah dua, keluar dari ya pihak kanan, sebelah kanan, kemudian keluar pula yang sebelah kiri, berkumpul kedua-duanya ya di atas kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu disaksikan oleh orang banyak. Bukan Nabi dengan Habib bin Malik, tentaranya 12,000 lain orang-orang yang berada di kota Mekah. Habis tahu benda mbak watenya, tahu. Satu lagi, hai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, wahai Habib bin Malik, bahawa ni jakwa laju kedih, Allah sudah kembalikan mata anakmu, Allah sudah kembalikan tangan anakmu, Allah sudah kembalikan kaki anakmu. Maka apa ucapan daripada Raja Habib bin Malik? Ya Muhammad, betul lon bak uronyo, lon ikhsasi bahawa hana Tuhan selain Allah, lon ikhsasi bahawa adon betul iaitu utusan Allah. La kufra ba'dal iman, la syaqqa ba'dal aiqan. Hana lelong kafir wahai Muhammad, leh lon mu imannya, hana lon ragu le setelah tika yakin bak lonyo wahai Muhammad. Tapi yang namanya Abu Jahal, alah raja lumoh tak lagu nyan baru saboh ipuduh le Muhammad sihir jika lumoh. Pada dapat kesimpulan bapa-bapa yang dirahmati Allah, menyorong haitim muhiman, tetap haitim muhiman. Tapi begitulah ya sejarah Nabi kita, keagungan Nabi kita, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, bahawa betul beliau itu adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita sebagai umat daripada beliau, innal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbah, memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bahagian daripada
a'zamil qurbah, bukan kurapat, bukan bid'ah dan lain-lain. Maka ini sajalah yang dapat khatib sampaikan. Apa yang khatib sampaikan ini kiranya bermanfaat untuk khatib sendiri dan hendaknya kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin.